Kenapa sih murung terus dari tadi, Mas? Ada yang mengganggu pikiran, Mas? Iya, Mas. Kenapa sih Mas nggak bahagia dengan kami? Bukannya saya nggak bahagia sama kalian. Cuman rasanya kurang lengkap hidup saya kalau saya nggak punya keturunan. Maaf Mas, kalau kita belum bisa membahagiakan Mas. Iya Mas, berbagai cara sudah kami lakukan. Tapi kita belum punya anak juga. Mungkin Tuhan belum percaya untuk kita punya anak. Lalu siapa yang akan mendapatkan warisan dari saya kalau bukan keturunan saya? Kita harus banyak berdoa, Mas. Punya rumah semegah ini. Tidak tahu saya harus mewariskan kepada siapa. Yang pastinya anak saya. Tuhan, tolong kabulkan doaku. Supaya dapat keturunan dari salah satu istriku. Hei, nenek tua, ngapain di sini? Nenek masuk dari mana? Hah? Maaf Tuan, saya datang ke sini untuk menyampaikan pesan Tuan. Pesan? Pesan dari siapa? Pesan yang mengatakan bahwa doa Tuan akan dikabulkan. Sebentar lagi Tuan akan mendapatkan keturunan. Jabang bayi itu nanti akan lahir dari salah satu istri Tuan. Sok tahu, kalau mau ngemis, ngemis aja. Kata-kata saya adalah kebenaran Tuan. Dan saya datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk mengabarkan kabar gembira itu. Selamat berbahagia Tuan. Ya Tuhan, kalau memang nenek itu utusanmu, berilah saya tanda. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya percaya. Terima kasih. Wah, pestanya meriah sekali ya, sampai-sampai kita terhibur. Ya iyalah, Pak Indra kan orangnya royal dan nggak pelit lagi. Coba bayangin, baru aja dia diramal mau dapat keturunan, udah ngadain pesta semeriah ini. Apalagi kalau benar-benar anaknya sudah lahir. Mungkin mereka akan mengadakan pesta yang lebih meriah lagi. Iya. Sampai 7 hari 7 malam. Iya. Aku bisa ngebayangin, pasti anaknya Pak Indra cakep-cakep dan cantik-cantik. Iya, Pasti. itu. Kenapa? Mimpi buruk kamu? Betul, Mas. Aku mimpi Mas dikejar-kejar sama iblis. Jangan percaya mimpi. Itu hanya mimpi buruk. Tapi mimpi barusan kayak nyata. Apa Mas jadi besok berangkat pergi berburu ke hutan? Jadi, emangnya kenapa? Barusan aku bermimpi. Mas ada di hutan sebelah utara. Tolong Mas, jangan pergi. Aku khawatir terjadi sesuatu sama Mas. Nggak apa-apa. Saya juga nggak pergi sendirian. Dan juga saya nggak pergi ke hutan utara. Tapi Mas, aku tetap khawatir. Aku takut terjadi sesuatu sama Mas. Udah kamu tidur lagi sana. Lo pengen mimpi buruk ya?
jangan berburu di hutan bagian utara ya. Kenapa bilang begitu? Karena semalam saya mimpi Mas dikejar-kejar oleh iblis di hutan bagian utara. Saya juga mimpi yang sama, Mas. Aku juga, Mas. Iya, saya juga, Mas. Aku juga mimpi yang sama, Mas. Iya, Mas, aku juga. Mas, ternyata kami semua memiliki mimpi yang sama. Lebih baik Mas berhati-hati supaya mimpi kami tidak menjadi kenyataan. Lebih baik Mas nggak berburu hari ini deh, Mas. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Dan gak usah khawatir. Saya berpengalaman berburu, oke? Dan tidak satupun iblis yang berani ngejar saya. Tuan, kita akan berburu di mana, Tuan? Udah kalian gak usah banyak-banyak, ikut aja. Ayo cepat. Mana nih? Babinya mana babi? Nih, Bos. Sepertinya tidak ada, Bos. Ada ini hutan doang nih. Mana nih buruannya nih? Tahu, Tuan. Itu babi tuh. Itu dia, Tuan. Itu babi itu. Butek itu. Lari! Lari! Kejar! 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 Kemana tuh babi hilangnya? Tahu, Tuan. Gimana sih? Ada burung nurut, Tuan. Diam. Tembak, ayo. Diam. Ya. Lolos lagi, Tuan. Maaf, Tuan. Sial banget sih gue. Hari ini kita gagal berburu ya. Hutan selatan sepi. Di barat hanya ada babi. Timur, burung nuri. Kenapa tiba-tiba sepi begini hutan? Mungkin karena perubahan musim, jadi binatang-binatang itu pergi ke daerah lain, Tuan. Betul, Tuan. Sebaiknya kita kembali saja ke rumah, Tuan. Hari akan mulai gelap, Tuan. Tidak. Saya tidak akan pulang sebelum dapat buru. Tapi, Tuan. Tapi, Tuan. Kita akan menginap di sini. Baiklah, Tuan. Kami berdua akan menuruti Tuan. Kalian lihat. Rusa itu cantik sekali. Rusa cantik ya, Aceh. Iya. Kita kejar cepat. Saya lihat. Kita bencar cepat. Iya, Baik, Tuan. Lu ke sono. Gua ke sini. Ya, ya. Kemana rusa itu pergi? Aneh. Aneh. Di tengah-tengah hutan ini ada gubuk. Siapa penghuninya? Sekarang saya mau minta minum. Haus. Ibu pemilik gubuk ini. Siapa kamu? Mau apa kamu datang kemari? Berani-beraninya datang kemari tanpa permisi. Tidak sopan kamu. Saya Indra Kusuma Wijaya. Orang yang paling kaya raya di negeri ini. Kamu orangnya. Ya. Saudara, saudagar yang kaya raya di negeri ini. Tentu saja saya kenal Tuan. Dan saya sangat kagum. Tuan sangat hebat. Sudah menjejaki ke seluruh dunia. Apa yang saya bisa lakukan untuk Tuan? Kamu siapa? Ngapain tinggal di hutan seperti ini? Saya penguasa di hutan ini. Seluruh hidup saya habiskan di hutan ini. Saya haus. Saya hanya ingin air putih.
Kalau cuma air, banyak sekali, Tuan. Sebentar, Tuan. Saya akan panggilkan anak saya. Putih? Putih, kemari, Nak. Tolong bawakan air untuk Tuan Indra. Cepat. Ini Putri, Ibu. Ini anak saya, Tuan. Namanya Putih. Kamu jelmaan dari rusa cantik itu. Benar, Tuan. Saya adalah rusa yang Tuan kejar-kejar tadi. Kamu cantik sekali. Maukah kau jadi istriku? Apa 7 istri belum cukup untuk Tuan? Jangan bicarakan mereka. Ini antara saya dan kamu. Apa mereka akan memberi izin jika Tuan memberi istri-istri baru? Mereka tidak punya hak untuk melarang saya. Nanti setelah menikahi saya, Tuan cari istri baru. Saya janji. Kalau kamu yang terakhir. Saya mau, tapi dengan satu syarat. Saya minta 14 bola mata dari ke-7 istri Tuan untuk dipersembahkan kepada saya. Nggak mungkin saya melukai mata istri-istriku. Bagaimana cara memintanya ke mereka tanpa melukai mereka? Ya, saya tidak memaksa Tuan. Kan Tuan sendiri yang ingin saya jadi istri Tuan. Saya tidak ingin melukai mereka. Tapi bagaimana caranya? Ini ramuan khusus yang sangat sakti. Kamu teteskan ke mata 7 istri kamu. Dan dia tidak akan merasakan kesakitan. Terima kasih, Bu. Perempuan macam apa yang menginginkan mata-mata kami, Mas? Dia pasti perempuan kejam yang tidak berperi kemanusiaan. Iya, dia pasti jahat sekali. Jangan sembarangan kalau bicara. Kalian menuduh dia jahat. Berarti kalian semua menuduh saya tidak bisa menilai dia. Jadi Mas ingin menjadikan dia istri ke-8? Kalian tidak bisa cemburu. Mau saya punya istri 20 atau lebih, terserah saya. Tidak, Mas. Aku nggak akan rela ngasih mata aku ke dia. Jaga! Seret mereka semua. Kenapa Mas Indra berubah jadi sekejam ini? Pasti ulah Pasti perempuan itu jahat sekali. Mana ada orang lain yang pengen mengambil bola mata orang lain. Perempuan macam apa dia yang bisa mempengaruhi Mas Indra jadi jahat sama kita? Ya pasti dia bukan manusia. Dia jelmaan iblis yang jahat. Mengerikan sekali kalau Mas Indra harus hidup bersama perempuan seperti itu. Apa jadinya kita kalau mereka sama menikah? Kita masih tersiksa. Ini dia. 7 pasang bola mata istri-istri saya. Sesuai dengan perjanjian saya. 7 pasang bola mata istri-istri saya. Bener, Mas. Jumlahnya 14. Jadi ini semua mata dari ke-7 istri Mas Indra. Benar. Jadi sekarang kamu terima lamaran saya. Itu pasti, Mas. Tapi sebentar. Aku harus sujud dulu sama ibundaku. Ibu, ini 14 bola mata dari ke-7 istri Mas Indra. Ibu bisa pakai ini sebagai untayan kalung. Ya, anggap aja sebagai kenang-kenangan selama aku tinggal di rumah mewahnya.
sekalian, marilah kita sambut kedua mempelai, Raden Indra Wijaya Kusuma dan Nyonya. Para hadirin, silakan memberi selamat. Hari ini adalah hari pernikahan Mas Indra dengan perempuan jahat itu. Mas Indra pasti bahagia dan membuat pesta besar-besaran. Pesta berjalan dari pagi hingga malam. Memangnya sekarang ini sudah malam? Nggak ada bedanya buat kita. Pagi atau malam sama aja. Sama-sama gelap. Kita menderita di sini, buta sepanjang hayat, gara-gara perempuan itu. Semua orang menyambut gembira istri baru Mas Indra. Padahal mereka nggak tahu kalau perempuan itu tuh jahat. Kamu kenapa? Kamu salah makan? Nggak tahu. Beberapa hari ini saya nggak doyan makan. Jangan-jangan kamu mengandung. Wah, baju-baju ini indah sekali. Perhiasannya juga sangat mewah dan cantik. Pantas aja saudagar Indra sampai memiliki 7 istri. Siapa yang bisa menolak jadi istri saudagar kayak ini kalau diberi hadiah-hadiah yang indah? Tapi sekarang, aku yang lebih beruntung dari mereka. Karena milik mereka semua jadi milikku. Istriku, hari ini aku ingin mengajak kamu lihat perkebunan. Yang khusus untuk kamu. Perkebunan untuk aku, Mas. Makasih ya, Mas. Sebentar lagi kan dia akan melahirkan. Biarin aja. Namanya juga hamil tua. Kalau nggak mau sakit, jangan hamil. Tapi dia cuma miliki kita berenam. Kalau nggak ada yang peduli sama dia, siapa yang akan bantu dia saat dia melahirkan? Sendiri aja. Malah zaman dulu suku-suku sengaja membuang perempuan yang lagi hamil ke hutan. Oh, mereka bisa kembali lagi kok. Tapi yang jelas, anak yang akan dia lahirkan tidak akan mungkin meneruskan keturunan Mas Indra. Karena bagaimana mungkin dia bisa tetap hidup dan besar di tempat seperti ini? Kita harus sama-sama berdoa. Kasihan anak ini. Dia melahirkan dalam keadaan yang memperhatikan sekali. Kita harus sama-sama menjaganya agar dia bisa hidup. Terus Ada apa, Mas? Ada yang mengganggu tidur, Mas? Saya seperti mendengar suara tangisan. Mungkin Mas cuma mimpi. Nggak ada suara apa-apa kok di sini. pasti lucu ya.
pernah lihat lu di sini. Rumah lu di mana? Aku anak kampung di sekitar sini. Kamu kan bisa menangkap bola. Kenapa kamu tidak main dengan kami? Boleh aja, siapa takut? Ibu sekalian, ada duit kan? Liatin, perhatiin. Belum bisa masuk celengan. Kita asal lagi. Gak ada kan? Lihat ya, saya akan merobek-robek. Siapa sih anak kecil yang lucu dan cerdas itu? Gak tahu dia siapa, tapi dia sering sekali bermain dengan anak-anak sini. Jangan-jangan dia bukan anak kampung dari sini. Kok orang tuanya nggak pernah nyari ya? Lihat aja wajahnya, tampak tampan dan cerdas. Pasti dia bukan anak sembarangan. Kalau dia bukan anak sembarangan, kenapa pakaiannya sederhana seperti itu? Kayak anak orang miskin. Ibu-ibu di sini malah sering kasih dia makanan, pakaian. Ini ada buat kamu. Ih, kamu tuh Makasih ya, lucu Bu. dan pinter banget. Ibu, saya bawa makanan untuk ibu semua. Aku bagi rata ya. Makasih ya, Nak. Makasih sayang. Adam. Makasih ya. Wah, Adam, makanan yang kamu bawa selalu enak-enak. Kamu dapat dari mana, sayang? Banyak yang sayang sama aku, Bu. Makanya mereka yang pada beri makanan ini padaku. Ibu bangga sekali sama kamu, anakku sayang. Tunggu! Hei! Siapa kamu? Mau apa datang kemari? Maaf Nyonya, kami tidak tahu bahwa ini Nyonya. Ada maksud apa Nyonya datang kemari? Saya ingin melihat 7 istri yang ada di gudang itu. Maaf Nyonya, sebaiknya jangan. Sebab gudang mereka sangat kotor dan bau. Kami yakin kalau mereka telah meninggal Nyonya. Sesuai dengan perintah Nyonya, kami tidak lagi memberi mereka makan. Dan kami yakin betul kalau mereka telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bagus kalau mereka semua pada mampus. Kapan-kapan kita harus menyingkirkan tulang belulang yang tidak berguna itu. Bikin kotor gudang saja. Baik Nyonya. Bu, aku mau nanya. Tanya apa, sayang? Hari ini Adam nggak tahan. Pengen nanya sama ibu. Sebenarnya, kenapa sih kita dikurung di dalam gudang sempit ini? Karena kami melakukan satu kesalahan. Kesalahan apa, Bu? Karena kami tidak mau menyerahkan bola mata kami. Orang itu sangat kejam ya, Bu. Dia adalah ayah kandungmu sendiri. Ayahku sendiri. Dia terbujuk sama istri barunya. Jadi, siapa sebenarnya ayahku yang kejam itu? Nanti kalau sudah waktunya, kami pasti akan kasih tahu kamu. Kenapa kita dikurung di gudang rumah Pak Indra? Apa Pak Indra ayah kandung aku, Bu? Kami belum bisa menceritakannya sekarang, Nak. Kamu bertanya saja, sudah membuat hati kami sakit sekali. Nanti saja kami menceritakannya ya. Maaf, Bu. Ingat ya sayang, ingat-ingat pesan kami. Kamu harus jauhi rumah besar itu. Ya sayang ya? Kenapa, Bu? Berbahaya, karena di sana banyak penjaganya.
Bisa-bisa kamu disangka pencuri lagi. Sayang ya. Udah ya, kita bobo yuk. Yuk bobo yuk. Siapa yang begitu lancang memasuki halaman rumahku? Siapa pemuda itu? Lancang sekali dia. Berani-beraninya dia memasuki halaman rumahku. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Astaga, dia anak suamiku. Dia adalah generasi keturunan Mas Indra yang selama ini ditunggu-tunggu kelahirannya. Mang! Mamang! Iya, Nyonya. Ada apa Nyonya menghubungi saya? Ada seorang pemuda yang memasuki halaman rumah ini. Bawa dia ke sini dan suruh bawa burung tangkapannya sekalian. Kita laporkan saja pada polisi. Biar ditangkap sekalian Nyonya. Jangan. Saya mau menyidangnya sendiri. Baik-baik Nyonya. Aku tidak boleh menunda waktu lagi. Pemuda itu harus segera aku habisi sebelum Mas Indra tahu kalau dia sebenarnya punya anak. Wah, akhirnya aku bisa membawakan daging burung buat ketujuh ibu aku. Mereka pasti senang. Ya, walaupun cuma seekor burung dara. Saudagar Indra memang benar-benar kaya. Rumahnya bagus, mewah, dan besar sekali. Maaf, saya berani lancang masuk ke halaman ini. Nyonya ingin ketemu sama kamu. Sekalian bawa burung tangkapan kamu. Ikut saya. Pokoknya saya nggak akan ngasih burung ini, Nyonya. Karena burung ini buat makan tujuh ibu saya yang buta dan disekap di gudang. Jadi benar, dia adalah anak Mas Indra. Tapi anak dari istri keberapa ya? Sudahlah, itu nggak penting. Yang jelas dia harus segera mati. Jangan khawatir, saya bisa kok jaga rahasia kamu. Jadi, kamu punya 7 ibu, mereka buta dan terkurung dalam gudang. Iya, Nyonya. Apa kamu ingin mereka bisa melihat lagi? Bisa ngelihat lagi? Tentu aja. Tapi gimana caranya, Nyonya? Itu gampang. Sebelum saya memberitahu kamu gimana caranya, serahkan dulu burung dara itu padaku. Aku punya ibu. Dia adalah orang yang sangat sakti. Saya yakin ibu saya bisa menolong kamu untuk menemukan 7 pasang mata dari ibu kamu. Terus gimana caranya saya nemuin ibu Nyonya? Apa kamu bisa baca dan tulis? Nggak bisa, Nyonya. Dari dulu saya nggak pernah diajarin baca dan nulis. Bagus. Akan lebih gampang membunuh pemuda buta huruf ini. Sebentar ya.
tulisannya apa? Tulisannya, tolong bantu pemuda itu untuk mengembalikan 7 pasang mata dari ibunya. Gitu ya? Ibu. Hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Hati-hati ya, Dam ya. Hati-hati. Hati-hati ya, sayang. Doa kami semua menyertaimu, Dam. Makasih ya. Kami akan menunggu kedatanganmu, Nak. Adam permisi ya, Bu. Adam akan pergi untuk mengambil 14 bola mata milik Ibu. Hati-hati ya, Nak. Pesan Ibu, selalulah berbuat baik di jalan ya. Doa restu Ibu selalu menyertai kamu, Nak. Ya. Adam pamit pergi ya, Bu. Putri, kamu tahu nggak? Sejak pertama kali aku ngeliat kamu, aku langsung jatuh cinta sama kamu. Aku tahu, yang aku alamin sekarang cuma mimpi. Dunia nyata, gimana cara kita ketemu? Itu gampang. Kamu tinggal cari pemuda yang mempunyai 7 ibu. Ingat-ingat tuh. Aku mimpi ketemu sama pemuda tampan itu lagi. Dalam setiap mimpiku, dia selalu bilang punya 7 ibu. Aneh banget. Bu, minta teh manis 1 ya, Bu. Kenapa ya, Pak? Kok kelihatannya penduduk sini murung? Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Begini, Den. Di kampung ini ada saudagar muda yang sangat kaya. Iya. Orangnya sangat baik. Iya. Kami semua sangat suka padanya. Tapi sekarang beliau sedang sedih, Den. Karena belum mendapatkan cucu sebagai penerus keturunannya. Belum punya cucu, Pak. Anak tunggalnya bernama Putri. Tapi sayang, dia belum mau menikah. Maksudnya, dia belum punya pasangan untuk menikah. Banyak sih lelaki yang sudah dipertemukan dengannya, mulai anak-anak, saudagar kaya raya, sampai pemuda keluarga biasa. Tapi Putri nggak mau menerima pertunangan mereka. Loh, kenapa, Bu? Emangnya pemuda seperti apa yang dia cari? Duh, syaratnya aneh, Den. Pemuda itu harus anak dari 7 ibu. Lagi pula mana ada seorang anak punya 7 ibu. Di mana-mana seorang anak ibunya 1. Saking pusingnya, Pak Dermawan menyuruh semua pemuda loh datang ke rumahnya untuk bertemu dengan putrinya. Harusnya kamu juga ikut ke sana, Den. Bukankah kamu belum pernah bertemu dengan Putri? Iya. Siapa tahu kamu jodohnya, Den. Wah, saya nggak punya waktu, Pak. Karena saya punya keperluan lain. Ada kepentingan apa sampai kamu nggak mau ketemu dengan putrinya Pak Darmawan? Ya, saya harus mencari bola mata untuk ke-7 ibu saya, Pak. Mata 7 ibu. Ibu kamu ada 7 ya? Jadi kamulah pemuda yang sedang dicari-cari Putri. Kamu harus ikut ke rumah Pak Darmawan, Den. Ini Den, saya antar, Den. Saya nggak bisa, Pak. Saya lagi tunggu ibu saya. Ayo, Den, saya antar, Den. Nggak apa-apa, Den. Ayo, Den. Saya nggak bisa, Pak. Pak. Apa benar kamu punya ibu 7 orang? Bener, Pak. Ibu saya ada 7. Tapi
Mereka semuanya buta. Saya sudah menentukan tanggal pernikahan kalian berdua. Secepatnya kalian harus segera menikah. Tapi maaf, Pak. Saya tertarik sama Putri. Tapi saya nggak bisa menikahi Putri. Karena saya harus menyelesaikan tugas. Tugas apa? Mencari bola mata untuk ketujuh ibu aku. Aku harus menemui penyihir sakti. Dialah yang akan menyembuhkan mata ibu aku. Putri, menurut gosip, istri Saudagar Indra itu cantik sekali. Dan dia punya sifat yang sangat jahat. Nah, kalau dia jahat, pasti ibunya juga jahat. Saya curiga, jangan-jangan Adam itu diperalat oleh perempuan jahat itu. Kalau gitu, pasti ada rahasia besar yang disembunyikan oleh istri Saudagar Indra ya. Putri, aku harus segera pergi. Karena aku harus nyampein surat ini. Katanya, semua permintaan aku akan dikabulkan. Kamu nggak bisa baca ya? Dari kecil, ibu aku nggak pernah ngajarin aku menulis dan membaca. Sebentar ya. Jaga baik-baik pemuda ini dan berikan apa yang dia mau, yaitu 14 mata ibunya. Ya udah, sekarang kamu pergi, temuin penyihir jahat itu. Setelah itu kamu balik lagi ke sini. Baiklah. Nanti aku akan kembali lagi ke sini dan kita akan menikah. Aku janji. Tidak mungkin aku menulis seperti ini. Pasti kamu menggantinya. Diganti? Enggak kok, Nek. Emangnya tulisannya apa? Apa kamu tidak bisa baca? Enggak. Saya emang nggak bisa baca, Nek. Mungkin anakku sudah berubah jadi orang baik. Berarti pemuda ini tidak mengganti tulisannya. Katanya istri Saudagar Indra, Nenek mau nolongin saya. Nenek pasti akan ngasih mata untuk ketujuh ibu aku yang buta. Bagaimana ini? Mana bisa aku menyerahkan kalung biji mata yang sudah aku pakai selama 20 tahun lebih. Tapi kalau aku tidak turuti, putriku pasti marah. Nek, jadi kapan Nenek mau nolong ibu saya? Terima kasih, Nek. Tapi kok cuma 13? Bukannya harusnya ada 14 ya, Nek? Satu lagi kemana? Seminggu yang lalu hilang. 13 juga nggak apa-apa. Aku harus pergi sebelum penyihir ini berubah pikiran. Sepertinya dia jahat. Aku nggak mau dia minta lagi bola mata ini. Ya udah deh. 13 biji mata ini juga nggak apa-apa, Nek. Makasih banyak, Nek. Nenek mau nolong ketujuh ibu saya. Kalau gitu saya permisi ya, Nek.
satu lagi. Kenapa mata ibu cuma satu, Nak? Saya mohon maaf, Bu. Ternyata penyihir itu menghilangkan satu bola mata milik ibu. Jadi saya hanya mendapatkan 13 bola mata, Bu. Tapi izinkan saya menjadi mata kedua ibu. Terima kasih, Adam. Ibu sudah merasa bersyukur sekali. Selama ini, ibu tidak pernah merasa buta. Karena ibu memiliki mata hati sebaik kamu, sayang. Makasih, Bu. Sekarang saya harus pergi lagi. Karena saya harus menyelesaikan janji saya yang lain, Bu. Janji apa, Nak? Saya harus menemui penyihir itu lagi, Bu. Dan saya ketemu sama seorang putri dari saudagar dermawan. Dia sangat baik, Bu. Dan dia sangat cantik. Saya jatuh cinta sama dia. Dan saya janji, saya akan datang lagi ke dia untuk menikahi dia, Bu. Kamu boleh pergi. Tapi sayang kami nggak bisa ikut kamu. Karena kalau penjaga tahu, pasti dia akan menangkap kami. Hanya doa kami yang bisa menyertai kamu. Makasih ya, Bu. Hati-hati, Nak. Makasih ya, Nak ya. Hati-hati. Terima kasih ya, Nak. Iya, Bu. Terima kasih, Adam. Iya, Bu. Terima kasih. Ibu bisa melihat. Terima kasih, Adam. Iya, Bu. Adam, kamu ganteng. Saya pergi ya, Bu. Hati-hati ya. Hati-hati, Dam. Aku yakin pemuda buta huruf itu sudah mati di tangan ibuku. Siapa yang mati? Itu, Mas. Burung-burung dara pada mati di panah anak-anak. Siapa lagi yang berani berburu di rumahku? Hah? Pemuda itu? Kenapa dia belum mati? Kenapa ibu belum bisa membunuhnya? Bagaimana kamu bisa secepat itu kembali dari hutan? Terima kasih, Nyonya. Berkat pertolongan Nyonya, perjalanan saya lancar. Ya, walaupun saya hanya berhasil mendapatkan 13 biji untuk mata ibu saya, tapi nggak apa-apa, Nyonya. Karena saya sangat bahagia sekali. Sekarang ibu saya udah bisa ngeliat. Oh ya, selamat ya. Jadi, 7 ibu kamu sudah bisa melihat lagi? Iya. Boleh burung dara itu buat saya lagi? Silakan, silakan, Nyonya. Seekor burung dara nggak ada artinya dibandingkan dengan 13 biji mata untuk ibu saya. Terima kasih ya, kamu memang baik sekali. Nanti saya akan menghadiahi kamu seekor sapi yang besar dan gemuk. Setiap harinya kamu bisa memerah susunya, saking banyaknya kamu bisa membuat kolam susu di sini. Nyonya nggak usah repot-repot. Saya ikhlas kok ngasihin seekor burung dara itu. Oh, jangan-jangan. Janji tetap janji. Saya akan memberikan sapi itu. Tapi kamu harus mengambilnya sendiri. Emangnya di mana saya harus ngambil sapi itu, Nyonya? Di rumah ibu saya. Sebelum pergi, seperti biasa, saya titip pesannya untuk ibu saya. Baiklah, saya akan pergi. Kalau memang Nyonya mau saya mengambil sapi itu. Maaf Putri, aku belum bisa memenuhi janji aku. Aku belum bisa menikah sama kamu. Karena aku harus kembali lagi ke hutan untuk mengambil sapi ajaib. Kamu mau nemuin penyihir itu lagi? Iya. Mana pesannya? Kasihan calon suamiku. Dia bener-bener polos dan gak bisa baca. Makanya dia gak sadar kalau ada orang yang ingin mencelakakannya.
Bentar ya. Ya udah deh kalau gitu, aku pergi ya. Udah Putri. Nah, hati-hati ya. Kenapa sekarang kamu jadi bodoh sekali? 2 kali kamu mengirim orang yang sama untuk mengambil harta kita yang paling berharga. Nenek. Jadi, di mana saya harus ngambil sapi itu, Nek? Karena saya harus segera pulang. Cara di hutan utara. Hutan utara, Nek. Saya dengar-dengar hutan itu kan angker dan bahaya, Nek. Jangan khawatir. Akulah penguasa di hutan utara. Di sana ada 7 iblis yang sangat berbahaya. Mereka yang menjaga sapi ajaib. Kamu jangan takut. Bersiulah. Mereka akan tunduk dengan siulan. Gitu ya, Nek? Ya udah deh. Kalau gitu saya pergi ya, Nek. Makasih atas sarannya. Dan Nenek. Siapa kamu? Hah? Mau cari mati ya? Kamu siapa? Aku adalah Raja Iblis, penjaga sapi ajaib itu. Mau apa kamu ke sini? Hah? Aku harus berhasil membawa pulang sapi ajaib itu. Aku tahu caranya. Saya disuruh oleh istri saudagar Indra untuk mengambil kulitmu. Katanya dia mau bikin genderang baru. Dia bilang kulitmu sangat kuat dan bagus sekali untuk dijadikan genderang. Saudagar Indra? Dia kan yang memperistri rusa ajaib itu. Putri penyihir penguasa hutan utara ini. Mana ada makhluk hutan yang berani yang melawan dia. Melawan berarti mati. Ampun, ampun anak muda, ampun. Ampun, jangan ambil kulitku. Lindungi aku anak muda, lindungi aku. Katakan pada saudagar Indra, ampuni aku dan lepaskan aku. Aku akan melakukan apa saja. Kalau kamu membantuku, bahkan aku rela memberikan sapi ajaibku. Gimana ya? Saya cuma mau menjalani tugas dari Nyonya. Nanti kalau saya malah bawa sapi ajaib itu, apa saudagar Indra mau? Tolong aku anak muda, selamatkanlah nyawaku. Gimana ya? Gimana nanti kalau saudagar Indra marah? Ambil saja kulit sapi ajaib itu. Ambil, ambil. Kulitnya itu juga bagus. Dipakai untuk menjadi genderang. Ya, biar aku coba dulu deh. Siapa tahu aja saudagar Indra mau. Terima kasih anak muda, terima kasih. Ibu, saya membawakan sapi ajaib untuk Ibu. Sapi ajaib? Iya, Bu. Sapi itu bisa diperah susunya. Dan susunya nggak akan pernah habis.
Di mana sapinya sekarang? Kami ingin melihatnya. Di luar, Bu. Ayo kita lihat. Ini, Bu, sapi ajaibnya. Wah, besar sekali sapinya. Gagah lagi. Pasti susunya banyak. Kita bisa memerah susunya setiap hari dan dijual ke pasar, ya kan? Iya, Bu. Dan susunya nggak akan pernah bisa habis. Bagus, bagus, bagus. Dan setelah ini, aku mau menikahi Putri, Bu. Kami merestuimu, Nak. Ibu sangat bahagia, Nak. Makasih ya, Bu. Makan ya. Aduh, Adam, nggak habis-habis dari tadi Bu sampai capek. Aduh. Anakku yang ini masih kosong, sayang. Oh, iya, Bu. Ini udah penuh, Bu. Oh iya, bagus, bagus. Loh, Mas, kenapa Mas melamun? Saya lagi ingat sama ketujuh istri saya. Semenjak mereka saya kunci di gudang, saya nggak tahu lagi kabar mereka gimana. Ya mungkin aja mereka udah meninggal. Meninggal? Ya kita kan nggak akan tahu keadaan mereka kayak gimana. Bisa aja kan satunya sakit terus yang lain tertular. Mas kan tahu sendiri, gudang itu bau kotor lagi. Udahlah Mas, gak usah terlalu diseselin. Saya yakin kok keputusan yang Mas ambil udah sangat bijaksana. Lagi pula kan masih ada saya. Iya, ada kamu. Maafin aku ya. Saya ingat istri saya yang tujuh itu. Kamu lagi? Bagaimana kamu bisa secepat itu kembali dari hutan utara? Padahal kan hutan itu sangat berbahaya. Terima kasih banyak, Nyonya. Terima kasih banyak. Karena Nyonya sangat baik sama saya. Berkat perlindungan dari Ibu Nyonya, saya bisa selamat sampai sini. Ibu saya memperlakukan kamu dengan baik. Iya, bahkan sangat baik, Nyonya. Bahkan Ibu Nyonya memberi saran sama saya. Bagaimana caranya ngelawan 7 iblis itu. Ibu saya memberi saran sama kamu. Iya. Dan Nyonya, kalau kata orang-orang hutan itu sangat angker, itu sama sekali nggak benar, Nyonya. Buktinya saya bisa sampai sini dengan selamat. Kamu memang pemuda yang sangat hebat. Selamat ya. Makanya saya akan ngasih kamu hadiah sekali lagi. Hadiah? Nyonya, tapi Nyonya udah baik banget sama saya. Nyonya udah beri saya hadiah yang banyak banget. Gak apa-apa, jangan sungkan sama saya. Saya rela kok memberinya sama kamu. Emangnya Nyonya mau ngasih hadiah seperti apa lagi? Saya akan memberi kamu sekarung jagung. Jagung itu adalah jagung ajaib. Walaupun kamu sudah membagikannya dengan orang lain, jagung itu tidak akan pernah habis. Tapi seperti biasa, saya boleh meminta burung dara itu. Ini Nyonya. Sebelum kamu pergi, sebentar ya, saya titip pesan buat ibu saya. Kalau gitu saya pergi ya, Nyonya. Terima kasih banyak. Putri, kali ini aku akan pergi ke hutan utara. Ke hutan utara lagi? Iya. Coba aku lihat pesannya. Ini. Berikan lagi semua yang diinginkan pemuda ini. Kalau gitu, aku pergi ya. Tenang aja, aku akan balik lagi ke sini. Ya, Putri.
Apa sih sebenarnya maunya putriku? Kenapa makin hari dia tambah bodoh saja? Lagi-lagi dia mengirim pemuda ini untuk mengambil barang-barang berharga di sini. Nenek kenapa? Sepertinya nenek keberatan memberikan barang-barang itu. Tidak. Aku tidak keberatan. Lagi pula, siapa yang mau menentang keinginan putriku? Saya juga bingung, Nek. Kenapa ya Nyonya Indra begitu baik banget sama saya? Padahal saya itu cuma ngasih seekor burung dara buruan saya, Nek. Tapi anak nenek malah menyuruh saya datang ke sini, bilang sama nenek minta jagung ajaib itu. Terserahlah. Ambil saja jagung itu. Panenlah sendiri. Masukkan dalam karung, maka jagung itu tidak akan habis-habisnya, walaupun kamu bagi-bagikan. Apa nanti ada penjaga-penjaga juga, Nek? Ada iblis-iblis. Tapi begitu kamu menyebut rusa ajaib, mereka tidak akan menyerang kamu. Setelah kamu memanen jagung itu, jangan sekali-kali kamu menoleh ke belakang. Ya, saya ngerti, Nek. Kalau gitu saya pergi ya, Nek. Dan Nenek. Kamu siapa? Saya utusan dari rusa ajaib. Hah? Rusa gabung! Panen aku juga. Panen aku. Hei, di sini saja. Aku belum dipanen. Panen aku. Ini petanda buruk. Apa yang terjadi dengan pemuda bodoh itu? Aku segera melihatnya. Dasar anak bodoh, dia sudah melanggar aturanku. Bodoh kamu. Begini jadinya. Dasar manusia tidak tahu aturan. Kamu tidak mau mendengar nasihatku. Nek, apa yang terjadi, Nek? Seingat saya, terakhir semua badan saya panas, Nek. Apa sih nggak apa-apa? Makanya jangan langgar laranganku. Aku sudah bilang, jangan sekali-kali kamu menoleh ke belakang. Akhirnya kamu jadi debu, kan? Apa? Saya jadi debu, Nek? Nek, so akrab kamu. Cepat pergi dari sini. Jangan sampai aku berubah pikiran, membuat kamu menjadi debu lagi. Cepat! Iya, baiknya saya akan pergi sekarang. Tapi sekali lagi terima kasih banyak ya, Nek. Iya, cepat pergi!
Perempuan jahat itu yang menyuruh kamu mengambil harta bendanya. Kok aneh sekali? Bu, mungkin dia udah berubah. Tapi mana mungkin dia bisa berubah secepat itu? Udahlah Bu, Ibu nggak usah mikirin hal itu. Yang paling penting adalah kita harus mensyukuri apa yang udah kita dapat. Dengan ini, dengan jagung-jagung ini, kita bisa mendapatkan uang. Jadi kita bisa beramal juga dong. Tapi kamu belum tahu kan sebenarnya perempuan itu gimana? Memangnya dia siapa, Bu? Tidak, Mas. Aku nggak akan rela ngasih mata aku ke dia. Jaga! Serang mereka. Jadi begitulah ceritanya anakku. Saya nggak mengira kalau saudagar Indra itu adalah ayah saya, Bu. Enggak, Bu, ini nggak mungkin. Kenapa dia bisa setega itu sama istri-istrinya, Bu? Sudahlah anakku, kamu tidak boleh dendam. Biar bagaimanapun, dia itu adalah ayah kandung kamu sendiri. Dia tuh seperti itu karena bujuk rayu perempuan jahat itu. Iya, Bu. Saya janji, saya akan mengembalikan semua hak-hak ibu dan milik ibu. Ibu, ini uangnya. Banyak sekali. Ini juga masih banyak. Ini kok masih banyak? Masih habis. Ini benar-benar jagung ajaib, Bu. Iya. Ya Allah. Ayo, Bu. Jadi, inilah rumah kita, Bu. Bu, hidup kita sekarang udah lebih dari cukup. Kita harus mensyukurinya sama Tuhan ya, Bu, atas semua yang udah diberikan oleh Tuhan. Ini semua berkat dirimu, anakku. Kamulah yang mempersatukan kami. Kalau bukan karena kamu, kami semua tidak akan sebahagia ini. Tapi sayang, kapan kami dikenalkan sama calon istri kamu? Kapan? Kapan ya? Masukin, Bu. Wah, kamu cantik sekali, Putri. Hati kamu juga baik. Sepertinya sifat kamu ramah dan lemah lembut, keibuan sekali. Pantesan anak kami itu sangat jatuh cinta sama kamu, sayang. Adem juga baik kok, ganteng, lemah lembut lagi. Makanya aku ngerasa beruntung punya calon suami kayak dia. Kalian harus segera menikah, Adam. Kalian semua jangan khawatir. Saya sudah menentukan tanggal pernikahan mereka. Aku seneng banget akhirnya bisa nikah sama kamu. Punya 7 ibu mertua yang baik-baik lagi. Sayangnya, ayah kamu udah meninggal. Sebenarnya aku masih punya ayah. Masih punya ayah? Kenapa kamu gak pernah cerita sebelumnya? Kamu tahu saudagar Indra? Dia adalah ayah aku. Hah? Saudagar Indra yang punya istri cantik seperti bidadari itu?
Sebelum dia menjadikan wanita itu istri yang ke-8, ayahku adalah suami dari ke-7 ibu aku. Setelah berhasil membujuk ayahku, wanita itu menyuruh ayahku mengasingkan ke-7 ibu aku ke suatu tempat. Bukan cuma itu, mata-mata ibu aku juga diambil dan dijadikan kalung untuk ibunya. Ibunya adalah penyihir jahat. Herannya, penyihir itu sangat baik sama aku. Bahkan dia memberikan semua yang aku minta. Sebenarnya aku mengganti tulisan di surat itu, Dam. Penyihir jahat itu tadinya menulis untuk membunuh kamu. Jadi istri ayah aku menyuruh ibunya untuk membunuh aku. Tapi aku ganti tulisan itu agar memenuhi semua keinginan kamu. Pantes, penyihir jahat itu sepertinya marah sekali setiap kali aku datang ke sana. Kita harus buka mata hati saudagar Indra. Kita tunjukin kalau istrinya itu jahat. Tapi gimana caranya? Gimana istriku? Kita jadi ke acara undangan makan malam mereka. Udahlah mas, itu kan cuma undangan makan malam biasa. Lagian di rumah juga banyak makanan. Iya, tapi kan kalau tidak datang tidak enak. Alah, paling juga mereka mau pamer sama kita. Mau pamer tentang kekayaannya. Jangan punya pikiran yang jelek sama mereka, tidak baik. Memang kenyataannya begitu kok. Saya dengar pemuda itu punya 7 ibu. Anak angkat kali. Saya jadi teringat sama ke-7 almarhumah istri saya. Udahlah mas, mas bicara apa sih? Nanti mas malah sedih-sedih lagi kalau ingat mereka. Udahlah, nggak usah datang deh ke acara mereka. Mas, apa kata saya? Apa gunanya sih kita datang ke undangan mereka? Paling juga mereka cuma mau pamer rumahnya. Lihat aja sendiri, rumahnya lebih bagus dari rumah kita. Ya, kita cuma menghormatin aja. Kenapa fotoku ada di sini? Mungkin aja dia pengagum mas. Mungkin pasangan muda ini yang mengundang kita ke sini. Tapi mukanya mirip sekali dengan saya. Mungkin hanya kebetulan mas. Istri-istriku, kalian masih hidup? Benar, Mas. Kami memang masih hidup. Mungkin mereka kabur dari gudang, Mas. Hukuman kami sudah berakhir. Kami menjalaninya selama 20 tahun. Apa itu belum cukup untuk menebus dosa yang tidak pernah kami lakukan? Selama kami di gudang, kami tidak diberi makan. Apalagi beberapa tahun kemudian, kami sama sekali tidak diberi makan. Maafkan istri-istriku. Beruntung ada seseorang yang menolong kita semua. Siapa yang bantu kalian? Dia adalah putra kami, Mas. Anak kalian? Anak angkat kalian? Dia anak kandung saya, Mas. Anak kamu? Kamu menikah lagi? Kami selalu setia padamu, Mas. Bahkan sampai sekarang. Jadi dia anak saya? Anak kandung saya? Ya, Mas. Adam adalah anak kandung Mas. Waktu dikurung di gudang, saya mengandung dan melahirkan di sana, Mas. Ramalan fakir miskin yang mengatakan bahwa Mas akan segera mendapatkan putra. Ternyata memang benar, Mas. Maafkan istri-istriku. Aku sangat bersalah sama kalian. Dan perlu ayah Anda tahu, saya bisa sukses ini karena istri saya. Kalau tidak mungkin saya udah tewas. Istri Bapak juga udah tahu kalau Adam adalah keturunan Bapak. Dia pura-pura ngasih hadiah untuk Adam. Nyuruh Adam ke hutan, ke tempat penyihir jahat itu. Dia cuma memanfaatkan Adam dengan yang nggak bisa baca dan nulis. Itu bohong, Mas. Tapi ini semua beruntung karena Putri mengganti tulisannya. Makanya Adam bisa seperti ini. Dia berhasil membawa pulang bola mata ke-7 ibunya. Sapi ajaib
yang tidak berhenti mengeluarkan air susu dan jagung yang tidak habis walaupun berkali-kali dijual. Jadi selama ini kamu bohong sama saya? Kalau saya belum punya putra. Itu bohong. Kalian semua bohong. Aku akan bunuh kalian semua. Anakku, maafkan ayah. Tidak. Tidak mungkin anakku mati. Dia sangat sakti. Tidak mungkin anakku mati. Hei, Nenek Sihir! Kami tidak peduli anak kamu mati. Dan kamu sudah menghancurkan semuanya. Dan kamu sudah berani mengambil barang-barang berharga kami. Sapi ajaib! Jagung ajaib! Dan kamu harus dihukum. Harus dihukum! Karena kesalahan ini. Tidak. Kalian tidak bisa menghukum aku. Aku lebih sakti. Karena aku berjuta-juta di Mesirku lebih dari kamu. Kamu pikir aku bodoh? Hah? Kesaktian ada pada anak kamu. Anak kamulah yang sakti manakuna. Kamu bukan apa-apa lagi setelah anak kamu sudah mati. Jangan hukum aku. Jangan hukum aku. Mau lari kemana kau, Nenek Sihir? Jangan. Inilah saatnya kau mati. Ah!